Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Semasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kepada Allah kita bersyukur dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita untuk siang ini sebagaimana yang telah diatur oleh MDI Kota Madya Pekanbaru adalah menjaga hati. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam tubuh kita ini kata Rasul ada segumpal darah, yang segumpal darah itu menjadi barometer terhadap apa yang ada pada diri kita. Kalau segumpal darah itu baik, maka apa yang keluar dari kita, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, maka akan baik seluruhnya. Tapi apabila yang segumpal itu jelek, rusak, maka yang keluar dari diri kita, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, juga rusak. Rasul mengatakan, ala wa inna bil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh manusia itu. Artinya yang terpancar dari tubuh manusia itu akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila yang segumpal itu rusak, maka akan rusaklah seluruh yang keluar dari tubuh manusia. Apa itu? Wahiyal qalb. Itulah hati manusia. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka apabila kita melihat konteks hati di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk qalbun, sudur atau fuad, itu ada 3 model hati manusia tersebut. Yang pertama, hati yang mati atau hati yang sudah membatu. Hati yang seperti ini sulit untuk diperbaiki. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan khatamallahu ala qulubihim. Itu artinya sudah tertutup, itu susah untuk diperbaiki, sudah rusak. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit tapi masih bisa diperbaiki. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia itu ada penyakit, hatinya sudah sakit. Maka kalau tidak diperbaiki, sakitnya itu pasti akan terus bertambah. Sehingga kalau dia terus bertambah, hatinya akan mati juga. Dan yang ketiga, hati yang sehat.
Hati yang sehat adalah hati yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Ibnu Qayyim, hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari sifat dengki, dendam, sombong, hasad, bakhil, cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, dan selamat pula dari seluruh penyakit yang membuat manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang sehat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka kita wajib menjaga hati kita agar selalu dia berada dalam kondisi sehat. Nah, bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 4 cara agar ini selalu kita lakukan supaya hati kita itu selalu menjadi hati yang sehat, hati yang baik, hati yang tenang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kata Imam Ghazali, hati kita ini harus dilatih terus agar dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik itulah yang merusak hati manusia itu. Maka hati itu harus dizikirkan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya akan menjadi tenang bizikrillah, dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir, hanya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini menjadi hati yang tenang, hati yang sehat. Tanpa zikir, hati kita akan menjadi rusak. Maka selalulah hati itu dipertautkan dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, untuk membersihkan dan menyehatkan hati kita itu selalulah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hati ini menjadi rusak, hati ini menjadi sakit, itu karena dosa yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan perbuatan dosa? Karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'minina idza atnaba dzamban kanat nuqtatun saudaun fi qalbihi." Sesungguhnya orang mukmin itu apabila dia melakukan satu saja perbuatan dosa, maka dia akan meneteskan satu tetes noda hitam ke dalam hatinya. Fa'in zadat, jika noda hitam itu, jika dosa itu terus dia tambah, maka noda hitam di dalam hatinya akan juga terus ikut bertambah. Hatta tugliba qalbahu minha, hingga tertutuplah hatinya. Kalau hati sudah menghitam karena dosa, maka hatinya akan menjadi rusak. Untuk itu selalulah bersihkan hati kita. Dengan apa kata Rasul? Iza stauparo, apabila dia mau beristighfar, wataba wanaza'a, dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mau berusaha untuk membersihkan hatinya itu, sakola qalbahu minha, niscaya hatinya akan menjadi bersih. Jadi untuk membersihkan dan menyehatkan hati itu, amalannya adalah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu hatinya yang paling bersih, hatinya yang paling sehat. Kenapa? Karena dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Rasul bertaubat dalam sehari semalam?
Dalam satu hadis 70 kali, dalam hadis yang lain 100 kali. Padahal wupiro ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi dia tetap membersihkan hatinya dengan bertaubat dan istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari semalam. Sementara kita yang selalu banyak dosa, berapa kali kita membersihkan hati kita dalam sehari semalam dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali untuk menyehatkan hati kita itu adalah seringlah memaafkan orang dan meminta maaf kepada orang lain. Karena pada dasarnya hati kita ini sakit. Itu karena kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain yang ada di dalam hati kita. Kita banyak menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Maka beban hati itu terlalu berat yang pada akhirnya dia akan menjadi sakit. Dan dengan menyimpan kesalahan orang itu jugalah penyakit-penyakit hati itu muncul seperti iri, dengki, dendam. Itu karena kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Maka agar hati kita itu tidak menanggung beban, tidak sakit, dan tidak kena oleh penyakit, kita harus berusaha untuk memberikan maaf kepada orang lain. Meskipun orang itu tidak minta maaf kepada kita, kita berusaha untuk memaafkannya. Begitu juga mungkin ada kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka kita selalulah minta maaf kepada orang lain. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana perbuatan Nabi Yusuf yang dengan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Walaupun kesalahan itu cukup besar, dia ingin membuang dan membunuh Nabi Yusuf dari keluarganya. Tapi begitu Yusuf tahu, Yusuf dengan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan dari saudara-saudaranya itu. Itulah gambaran hati orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Dan banyak sekali kisah-kisah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sifat orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Bahkan itu jugalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Dia mampu memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat adalah isilah hati kita itu dengan ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya hati kita ini akan menjadi jahil, akan menjadi rusak karena kosong dari ilmu pengetahuan. Ibnu Al-Qayyim juga mengatakan bahwa hati yang rusak itu, hati yang sakit itu adalah hati yang orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Itulah kebanyakan hati-hati yang rusak. Maka isi hati kita dengan ilmu pengetahuan. Allah menggambarkan bahwa banyak di dalam neraka itu nanti. Kenapa orang banyak dalam neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hati yang tidak berilmu pengetahuan, hati yang sulit untuk memahami. Kenapa dia tidak memahami? Karena dia tidak berilmu pengetahuan. Maka isilah diri kita ini dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi, apatah lagi ilmu pengetahuan yang bersifat ukhrawi. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi itu juga akan menggambarkan dan mengajak seseorang untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan melakukan 4 cara ini kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bertaubat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, selalu memaafkan orang lain dan selalu menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan hati kita yang Ia sebut dengan qalbun salim, hati yang selamat baik di dunia maupun di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita dan selalu menjaga hati kita agar selalu pada kondisi yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.